Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtisala amrillahi ta'ala. Fa idza labista moko ing dalem nalikane nganggo sapa sira. Ing dalem nalikane nganggo sapa sira siyabaka ing dodot sira. Fanwi moko niyato sapa sira. Fanwi moko niyato sapa sira bihi kelawan al-lubsi. Ailo bersih tegese nganggo imtisala amrillahi ta'ala ing manut perintahe Gusti Allah ta'ala. Imtisala amrillahi ta'ala ing manut perintahe Gusti Allah ta'ala. Al-waridih kang tumeka apa amrillah. Al-waridi kang tumeka apa amrillah fi satri auratika ing dalem nutupi aurat sira. Fi satri auratika ing dalem nutupi aurat sira. Wahzar lan wadiya sapa sira. Ayyakuna ing yen ta ana apa qasduka sejo sira. Min lubasi libasika saking nganggo pakaian sira. Min lubasi libasika saking nganggo pakaian sira iku mura'atal khalqi pameran maring makhluk. Iku mura'atal khalqi pameran maring makhluk. Fatah saroh moko sebabe rugi sapa sira. Fatah saroh moko sebabe rugi sapa sira ai fatah lika. Tegese moko sebabe rusak sapa sira. Ai fatah lika tegese moko sebabe rusak sapa sira. Amma law qasatah anapun lamun nejo sapa sira. Bilu besis siyabih kelawan nganggo dodot. Bilu besis siyabih kelawan nganggo dodot wan na'li lan sandal. Wa nahwi zalika lan sepadane mengkono-mengkono as-siyabi wan na'li. Ayyakuna ing yata ana iku lakah kaduwe sira. Apa ta'zimun pengagungan atau den agungaken. Apa ta'zimun den agungaken indan nasi ing dalam sandinge menungso. Au mahabbatun utawa den senengi. Au mahabbatun utawa den senengi indal masyayikhi ing dalam sandinge pira-pira guru. Ing dalem sandinge pira-pira guru wal a'immati lan pira-pira imam. Tujuane litatamakana supaya yen to tetep sapa sira. Supaya yen to tetep sapa sira mintai di mazhabi ahlil haqqi saking nguwataken mazhabe ahli hak. Saking nguwataken mazhabe ahlul haq wa nasril ilmi lan nggelar ilmu. Wa nasril ilmi lan gelar ilmu wa haddin nasih lan ngegerei menungso atau menyemangati menungso, mendorong menungso alal ibadati ing atase ibadah. La li syarafi nafsika
duduk krana mulyakaken awak dhewe sira, duduk krana mulyakaken atau kemuliaane awak dhewe sira min haitsu hiya saking segi utawi nafsika iku maujud, min haitsu hiya saking segi utawi nafsika iku maujud, wala lidunya lan ora krana dunya, wala lidunya lan ora krana dunya tanaluha kang merkoleh sapa sira ing ad-dunya, tanaluha kang merkoleh sapa sira ing ad-dunya. Lek ngono la soroh moko yekti dadi, la soroh moko yekti dadi apa zalikal amru mengkono perkara iku khairon bagus, wasara lan dadi apa zalikal amru lan dadi apa zalikal amru iku fi hukmi a'malil akhirati ing dalem hukume pira-pira amalan akhirat, iku fi hukmi a'malil akhirati ing dalem hukume pira-pira amalan akhirat. Li anna hadhihi krana sak temene ikilah tujuan, li anna hadhihi krana sak temene ikilah tujuan, atau kalau lebih jelasnya sampai kembalikan ke ayyakuna laka ta'zimun 'indan nas aw mahabbatun 'indal masyayikh, itu balik ke sana, marji'nya di situ. Iku niyatun pira-pira niyat mahmudatun kang den puji, mahmudatun kang den puji, la yadkhuluh kang ora mlebu, la yadkhulu kang ora mlebu apa syai'un suwiji-wiji, apa syai'un suwiji-wiji minha saking niat, minha saking niat fi babir riya'i ing dalam bab riya', idil maksuduh krana utawi maksude, idil maksuduh krana utawi maksude min dalika saking mengkono-mengkono lubsis siyabi, min dalika saking mengkono-mengkono lubsis siyabi iku amrul akhirati perkarane akhirat, iku amrul akhirati perkarane akhirat bil haqiqati kelawan hakikat, kama kaya keterangan qalahu kang dawuh ing ma, qalahu kang dawuh ing ma sapa al-Ghazali al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala. Sekarang masuk dalam persoalan berpakaian. Ketika kamu memakai pakaian, baik itu adalah pakaian bagian tubuh atas, tengah ataupun bawah, songkokkah atau kerudungkah, atau pakaian baju atau sarung atau sandal, semua jenis pakaian itu hendaknya sampian niati melaksanakan perintah Gusti Allah. Jadi bukan hanya sekedar memakai saja, tapi juga niatin dalam ngangkui gelambih, ngangkui songkok, ngangkui sarung, ngangkui sandal, semuanya itu semata-mata nurutin perintah Gusti Allah. Sekali Allah itu memerintahkan kita untuk menutup aurat kita, khususan fi mas'alatin nisa, dalam persoalan perempuan, karena auratun nisa itu
ausa'u min auratil dzakar, lebih luas tembang aurat ring laki. Bahkan dalam satu riwayat, dalam satu pendapat, aurat ring bini itu jami'ul badan fi kharijis sholati, di luar sholat itu sejami'ul badan, sejenak tubuh, min ujung rambut sampai ujung kaki. Hanya anggota tubuh yang sangat-sangat dibutuhkan seperti merapat untuk memandang, itu saja yang bukan aurat. Ini sebagian pendapat ulama, sebagian. Wahzar ayyakuna qasduka min lubsi libasika mura'atal khalqi fatahsaru. Dan waspadalah kalian jangan sampai memiliki tujuan untuk berpamer diri, pamer pakaian di hadapan makhluk ketika sampean menggunakan pakaian. Jadi sampean menggangkui gelambih, menggangkui sandal atau menggangkui songkok, apapun pakaian kita, jangan sampai terlintas niatan pamer terhadap orang lain. Fatah saroh, maka nanti kamu akan celaka, akan mendapatkan malapetaka dari Gusti Allah. Ini hanya beda niat tapi beda konsekuensi. Meniatan sampean bagus, noroten perintah Allah, walaupun pekerjaannya sama, itu nanti dampaknya positif. Tapi walaupun sampean di situ ngakui gelampih pada dengan tadi, cuma niatan sampean untuk pamer terhadap manusia yang lain, maka tengah akan ada ancaman petaka yang nantinya akan sampean alami. Dan nanti ada satu kasus, amma law qasatta bi libasi siyabi wan na'li wa nahwi zalik ayyakuna laka ta'zimun indan nas. Ada kasus apabila kamu dalam berpakaian itu memiliki tujuan agar mendapatkan pengagungan di sisi manusia. Engkau ngakui gelampih, pemapan, perapi, makle regain banyak manusia, biar dihormat oleh banyak manusia, au mahabbatun indal masyayikh, atau mendapatkan cinta sang guru, karena kok ngakui gelampi besrebe sejelas tak patih diperdulikan, bi orang tak patih hormat, bi orang tak patih yanggep, bahkan direndahkan, dilecehkan oleh banyak orang kalau pakai pakaian yang tak patih mapan. Ternyata di situ sampean punya inisiatif memakai pakaian tujuannya biar keren, dapat cinta dari manusia, dapat penghormatan dari manusia, dan juga dapat cinta dari beberapa imam dan guru-guru kita. Lah tujuannya kita dapat cinta semacam itu litatamakkana min ta'yidi madhhabi ahlil haq, agar kita punya kesempatan besar diterima dengan baik di hadapan masyarakat gara-gara berpenampilan baik untuk menyebarkan madhabnya ulama-ulama ahlul haq. Karena mungkin orang nikah santri kalau berpakaian besrebe, oning besrebe songkok reng mereng dudatuh senyaman sarung gulung ngak soonan, pas senyaman gelampi kemancing nanti kiselajah misalkan, itu jarang dipandang oleh manusia, penghormatan itu jarang, sehingga dakwah itu diremehkan. Makanya ada Bunda Gus Abdurrahman Al-Kausar Peloso itu Kediri, beliau sangat-sangat sering menegaskan kepada santri iku kudu keren, ojo macak melas senajan toh duwe utang akeh. Walaupun santri itu banyak utang, banyak masalah, minimal ketok gagal kan, padahal gagal. Ya minimal ya duwe jas, endi jas gelampi jas.
santri di situ habis rebe yang gelak songko merek ya jarang diterima di hadapan orang, sehingga nanti yang akan dilecehkan adalah ilmu kita, bukan kita. Efek terbesar ilmu kita. Celingaki ben wali santri selain wali murid congcok mundukan kaki mundecina kana pundukan wah ngaruh kaki derumur habis rebe ngaruh pekeren jongcok anak-anak pundukan. Lah ini yang jadi korban adalah ilmu kita. Yang orang sebelajar ilmu agama itu orang yang kurang merawat kerapian dirinya, penampilan hidupnya. Pokok kudu keren, santri ini kudu keren. Ya minimal lah karena pakai kelampi tak larang, minimal di situ rapi atau sabi serebe. Pahami? Wahaddin nasi 'alal ibadah, kemudian dia berpakaian rapi, berpakaian bagus agar diterima dengan baik di sisi manusia, di sisi banyak orang, supaya dia itu bisa mendorong, memberikan semangat, mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk ibadah. Lah kalau semacam ini apa dawuh beliau? Maka niatan-niatan yang tadi sempat terlintas dalam hatinya itu termasuk khairon, niatan sebagus. Wasara fi hukmi a'malil akhirah, dan apa yang dilakukan oleh orang itu termasuk berpakaian itu yang keperbuatan-perbuatan akhirat oleh ganjaran. Senajan toh hukum asal aglambian, hukum asal berpakaian itu mubah, ya tak wajib, ya tak sunnah, ya mubah. Akan tetapi karena niatan ibadah, karena niatan untuk memperkuat nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, naja orang kanggo ibadah biar diterima oleh banyak masyarakat, maka itu dianggap perbuatan yang bernilaikan ukhrawi atau perbuatan-perbuatan akhirat oleh ganjaran nantinya. Li'anna hadhihi niyatun mahmudatun la yadkhulu syai'un minha fi babir riya. Karena niatan-niatan tadi itu satu pun tidak ada yang masuk dalam bab riya. Tidak ada di sini. Pokok sampean ngakui kelampi, pemapanan kelambin sampean sayang kui mentocunah ujung-ujungnya untuk memuliakan agama Allah, memuliakan ilmu panjenengan, untuk mempermudah menyebarkan syiar Islam dan agama Allah, maka itu bukan termasuk bab riya. Artinya kita itu tidak dinamakan orang yang ro'in atau muroi, orang yang riya. Idil maksudu min dzalika amrul akhirah bil haqiqat. Ini semua keterangan gelak itu persis dengan keterangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Terus ada catatan penting di sini, la li syarafi nafsika min haitsu hiya wa la li dunya tanaluha. Jangan sampai kuleban sampian ngangkui gelambih mak lepat dengan keren di hadapan orang, biar terlihat bagus di hadapan orang. Tujuannya agar kamu, dirimu sendiri itu dimuliakan untuk dirimu, bukan untuk agama. Ini maksud min haitsu hiya, dari sudut pandang dirimu sendiri, agar dirimu dapat kemuliaan, bukan karena agama atau karena ilmu. Maka ini jangan sampai terjadi, karena kadang banyak anak-anak ini kecampuran niatannya itu juga ada. Ya pertama karena niatan nolongin agama Allah, tapi ada satu niatan yang licik di sana. Apa? Mak leabe ijungaki sareng orang, mereka dapat kedudukan tinggi di hadapan orang untuk saya.
Dan jangan sampai itu terjadi karena urusan-urusan duniawi yang akan sampean dapatkan. Engkau mengganggu kelabi mapan etremah banyak orang, jadi sorotan banyak orang, dihargai oleh banyak orang, sehingga saya mendapatkan kedudukan tinggi nanti di sisi mereka, sehingga saya nanti menjadi orang yang kaya raya, bahagia untuk saya sendiri. Ini tidak boleh. Pakun harus ada penisbatan terhadap agama Allah, terhadap syariat Rasulillah, termasuk ilmu. Oke, wes paling terakhir belum mesen. Nah kena santri pokok kudu maca gaga. Bini anjukan sama aja letoy kana. Gula metoro tau sa letoy. Walaupun sampean ndik masalah banyak, ya minimal sampean keren lah kana dalillah. Ajli ngaji itu biar senang. Jangan sampai santri itu menjadi beban terhadap orang lain. Kancanah di situ yang selalu happy, senang, kedatangan sampean malah curhat beberapa masalah-masalah. Sehingga kancan sampai denger, hari malah datang kemarin susah kepir lah. Pasti mereka curhat di situ. Jangan sampai, kalau bisa sampean jadi motivator. Lagu ungguan ini. Kalau bisa sampean itu jadi motivator di atas masalah. Walaupun sampean banyak masalah, paling tidak memberikan motivasi kepada orang yang banyak masalah. Walaupun secara hakikat sampean jadi banyak masalah. Lah tenang apa itu yang menjadi rujukan banyak orang nanti. Lah penting ini penampilan tenang, penampilan gagah, walaupun hanya pura-pura. Sepenting ilmu sampean menjadi acuan dari beberapa banyak orang nantinya. Malah orang itu senang ke ilmu kapi. Ada orang kena men orang di ilmu itu pasti tenang odin. Walaupun toh hakikatnya hatinya banyak masalah. Nah ini betul, ini madhabnya Imam Ghazali, dan sering banyak dikatakan nasihat ini dari beberapa guru-guru kita. Jangan sampai santri itu ketok susah, ketok sompok, benjukan ketok hal-hal yang tidak pantas. Pokok kudu gagah walaupun PAP. Oke, wa yanbaghi ayyakunal ulama wa talibul ilmi fi zamanina hada ahsana siyaban wa a'dama imamatan wa awsa'a akmaman minal juhala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.